Salam Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi di webinar Lifelong Learning bersama saya Erlan Erlangga. Apa kabarnya Bapak Ibu dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa sehat, tentunya mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Dalam webinar kali ini kita akan berbagi sedikit pengetahuan tentang buku non-teks bermutu dan bagaimana memanfaatkannya. Begitu Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja menuju ke slide berikutnya. Buku non-teks bermutu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sesi 1. Buku bermutu di pendahuluan, capaian pembelajaran, peserta mampu menjelaskan yang pertama, apa itu buku bermutu, kemudian yang kedua, prinsip utama buku bermutu, yang ketiga, kriteria buku non-teks bermutu, yang keempat atau yang terakhir, kriteria perpustakaan sekolah yang ideal. Kemudian nanti ada pertanyaan inti, bagaimana cara Anda memilih buku bermutu untuk koleksi perpustakaan atau pojok baca di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Muncul pertanyaan, apa itu buku non-teks bermutu? Menurut Oscar Wilde, adalah jika seseorang tidak menikmati membaca buku berulang-ulang, maka tidak ada gunanya membacanya. Jadi, ketika seseorang mendapatkan sebuah buku, begitu Bapak Ibu, kemudian seseorang tersebut mungkin hanya sepintas membaca, udah begitu saja. Nah, mungkin buku tersebut kurang menarik atau kurang bermakna atau kurang memberikan motivasi, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada pendapat yang kedua, yaitu menurut James Patterson, yaitu tidak ada anak yang tidak suka membaca. Yang ada adalah anak-anak yang suka membaca dan anak-anak yang membaca buku yang salah. Menurutnya tidak ada anak-anak yang tidak suka membaca, berarti hampir semua anak-anak itu suka membaca Bapak Ibu. Yang ada adalah anak-anak yang suka membaca. Jadi setiap anak-anak itu pada hakikatnya suka membaca, begitu Bapak Ibu. Dan ada anak-anak yang membaca buku yang salah. Mungkin di sini adalah buku yang dibaca kebetulan pada anak-anak tersebut adalah buku yang bukan jenjangnya yang mereka baca, kemudian mereka kurang ketertarikan dalam membaca, begitu Bapak Ibu. Karena sejatinya buku yang dapat membuat anak-anak tertarik untuk membaca adalah buku-buku yang sesuai dengan jenjang anak-anak tersebut. Contohnya seperti jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, dan jenjang perguruan tinggi. Nanti kita akan bahas di depan. Kemudian muncul kesimpulan dari kutipan-kutipan di atas, apa yang Anda atau Bapak Ibu guru sekalian ketahui tentang buku-buku yang bermutu untuk dibaca anak-anak? Yo Bapak Ibu, kira-kira dari kutipan 2 di atas yang barusan kita bahas tadi, apa yang Anda ketahui tentang buku-buku yang bermutu? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya menyimpulkan jawaban Bapak Ibu. Yang pertama adalah buku yang bermutu untuk anak-anak itu adalah
buku harus sesuai kemampuan anak. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, seperti yang telah saya katakan tadi di awal bahwa memang buku harus sesuai dengan kemampuan anak atau sesuai dengan jenjang anak-anak atau sesuai dengan usia anak-anak begitu Bapak Ibu. Karena biasanya berbeda buku-buku anak SD dengan buku-buku anak SMA, apalagi yang sudah masuk di perguruan tinggi. Jangan sampai salah, buku perguruan tinggi diberikan kepada anak SD begitu Bapak. Kemudian jawaban menurut Bapak Ibu selanjutnya mungkin adalah buku harus membuat anak-anak tertarik. Begitu ya Bapak Ibu. Jelas sekali bahwa ketika kita memberikan buku kepada anak atau peserta didik kita, baik itu anak kita mungkin ya Bapak Ibu, di rumahnya masing-masing. Yang pertama kita harus meneliti buku tersebut apakah sesuai dengan usia anak kita atau peserta didik kita atau belum begitu Bapak Ibu. Kalau memang sudah sesuai, maka yakin anak kita nantinya akan tertarik untuk membaca. Apalagi dalam pembahasan kita ada yaitu buku non-teks bermutu. Jadi buku itu tidak hanya berupa teks begitu Bapak Ibu, bisa juga berupa gambar-gambar yang mengilustrasikan cerita begitu Bapak Ibu. Selanjutnya jawaban Bapak Ibu mungkin untuk buku-buku yang bermutu yang ketiga adalah buku harus memotivasi anak begitu Bapak Ibu. Ketika anak-anak sudah ada ketertarikan, ketika anak-anak sudah menyukai buku tersebut, maka mereka akan termotivasi melakukan hal-hal baik yang ada di buku. Oleh karena itu, kita harus sebisa mungkin memilih buku-buku yang terbaik untuk anak-anak kita, yang di dalamnya berisi pelajaran-pelajaran yang sekiranya bermanfaat untuk anak didik kita, sehingga nanti mereka akan termotivasi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan atau yang diceritakan di dalam buku tersebut. Selanjutnya mungkin jawaban Bapak Ibu adalah buku harus mudah dipahami anak. Betul sekali. Jika kita memberikan buku sesuai dengan jenjang atau sesuai dengan usia anak, maka yakin anak-anak mudah memahami buku-buku yang kita berikan begitu Bapak Ibu. Dengan catatan dengan digarisbawahi bahwa kita harus benar-benar menyeleksi buku tersebut agar memang pas untuk anak-anak baca sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Baik, kita next kepada slide berikutnya Bapak Ibu. Nah ini menurut FGD anak itu hasil buku-buku yang sangat disukai oleh anak-anak. Yang idealnya itu adalah yang pertama, anak-anak itu suka dengan gambar. Jadi kita mungkin nanti kalau di SD gitu ya Bapak Ibu, usahakan buku-buku yang ada gambarnya, kemudian buku-buku yang gambarnya itu menarik untuk anak-anak begitu Bapak Ibu. Ada warna-warninya yang lucu-lucu, kemudian buku-buku cerita-cerita. Banyak ya Bapak Ibu, buku-buku cerita-cerita tentang cerita binatang misalkan ya, tentang cerita kerajaan begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, anak-anak suka dengan yang ada hadiahnya karena ada franchise-nya. Biasanya ini buku-buku tentang kerajaan-kerajaan, tentang cerita-cerita. Di Indonesia banyak ya Bapak Ibu cerita-cerita tentang kerajaan Majapahit atau tentang kerajaan-kerajaan dunia-dunia binatang. Tapi tetap kita harus menyeleksi supaya terhindar dari kebohongan-kebohongan begitu Bapak Ibu. Karena anak-anak mudah meniru, mudah untuk termotivasi, apalagi buku-buku tersebut sangat disukai oleh anak, mereka bisa menirukan. Tetapi tidak apa-apa kalau menirukannya itu dalam hal yang positif atau dalam hal kebaikan begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya buku-buku
yang dicintai atau disukai anak-anak itu ada cerita rakyat. Nah, ini tentang Sangkuriang misal gitu Bapak Ibu, atau tentang Gunung Tangkuban Perahu begitu, tentang asal muasal pulau atau tentang adanya sungai yang besar seperti Danau Toba begitu Bapak Ibu. Dan juga mereka menyukai cerita-cerita itu mungkin sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau anaknya orang Bali ya pakai bahasa Bali begitu Bapak Ibu. Kalau anaknya orang Jawa ya pakai bahasa Jawa. Kalau Sunda ya pasti dengan bahasa Sunda begitu. Dari pendapat Bapak Ibu dan anak-anak yang telah saya paparkan tadi di belakang, kita dapat menyimpulkan bahwa buku non-teks bermutu seharusnya menarik dan memotivasi begitu Bapak Ibu. Di garis bawahi, saya ulangi, eh, dapat disimpulkan bahwa buku non-teks bermutu itu seharusnya buku-buku yang dapat menarik dan memotivasi anak untuk membaca begitu Bapak Ibu. Buku harus dibaca untuk kesenangan. Buku harus benar-benar menarik sehingga anak ingin membaca buku-buku itu lagi dan lagi. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, anak-anak ya, apalagi usia SD begitu, ketika mereka sudah membaca buku, kemudian mereka selesai membaca buku, kemudian kita lihat, kita perhatikan mereka membaca buku yang sama kembali, nah itu bisa kita simpulkan bahwa anak-anak tersebut tertarik dengan buku yang telah mereka baca, sehingga mereka tidak bosan dan terus membaca dari awal sampai akhir, kemudian diulangi lagi dari awal sampai akhir. Itu mungkin menandakan bahwa anak tersebut ada ketertarikan, kemudian ada juga pelajaran-pelajaran yang dapat diambil oleh mereka, begitu. Serta harus ada pilihan-pilihan buku untuk mengakomodasi perbedaan ketertarikan dan perbedaan kemampuan baca anak. Begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja ke slide berikutnya. Buku yang bagus untuk anak-anak adalah Pondasi Perpustakaan atau Pojok Baca Ramah Anak. Prinsip utama yang pertama itu buku yang anak-anak ingin baca, bukan buku yang orang dewasa pikir anak ingin baca. Berarti kita betul-betul harus menyediakan buku sesuai dengan jenjang dan usia anak-anak. Karena jangan sampai kita mendebak-mendebak begitu ya. Kita menebak, oh kira-kira nih anak usia SD sepertinya cocok diberikan buku seperti ini. Nah itu belum tentu nanti anak-anak ingin membaca atau tertarik untuk membaca begitu Bapak Ibu. Seperti halnya kita mungkin seusia kita membutuhkan buku-buku tentang gaya hidup, tentang mengatur keuangan begitu Bapak Ibu. Nah, itu kita tertarik, tapi kalau diberikan buku seperti halnya yang telah saya sampaikan kepada anak-anak, anak-anak tidak akan tertarik karena mereka masih belum masanya begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus dan benar-benar bisa memilih mana buku-buku yang memang lebih baik dan sesuai dengan jenjang peserta didik kita, sehingga mereka tertarik. Dari ketertarikannya itu mereka terbiasa untuk membaca begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya yang kedua adalah berbagai macam buku, dan tentunya banyak sekali buku-buku yang telah diterbitkan Bapak Ibu. Akan tetapi jika kita tidak menyeleksi terlebih dahulu buku-buku yang sedemikian banyaknya, takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak boleh dilihat oleh anak atau peserta didik kita begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya prinsip utamanya itu yang ketiga adalah buku
untuk anak-anak dari semua jenjang baca. Buku-buku itu ada sesuai jenjangnya masing-masing Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin kalau Bapak Ibu yang mengajar di SD atau di PAUD atau di SMP, SMA itu bisa menyesuaikan, bisa membeli buku-buku sesuai jenjangnya. Jangan sampai membeli buku-buku yang tidak sesuai dengan jenjang anak. Nah, muncul pertanyaan, menurut Bapak Ibu, apa saja prinsip utama buku yang bermutu bagi anak? Kita lanjut Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu lebih bisa menyimpulkan masing-masing, di sini saya mempunyai sebuah video tentang manfaat buku non-teks bermutu. Mari kita tonton videonya. Kebetulan di sini disampaikan oleh Ibu Lani Anggraini, SPDMA. Beliau adalah salah satu staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku itu bisa berkomunikasi dengan anak-anak dengan cara yang sangat menyenangkan. Memberikan rasa nyaman untuk anak-anak. Buku itu ya, jadi mereka kan sangat tertarik sekali dengan gambar-gambar yang lucu gitu ya, kemudian juga yang memang gambar-gambar yang menggambarkan sesuatu yang memang ada di sekitar mereka, yang familiar gitu, jadi yang memang ada di sekitar. Misteri, dengan sesuatu yang menyeramkan, dengan sesuatu yang berbau petualangan, mungkin sesuatu yang cantik, yang berwarna indah. lebih banyak sih menyenangkan. Iya. Dengan akhir yang bahagia lah ceritanya. Iya. Iya. Menumbuhkan rasa minat membaca untuk anak-anak itu sangat penting. Di samping untuk menambah keterampilan dia dalam membaca, juga mungkin untuk menambah imajinasinya dia. Bisa menambah wawasan mereka, kemudian juga bisa mereka berimajinasi, berkreasi dengan buku. Manfaat buku yang bagus tuh artinya dia memberikan rasa nyaman untuk anak-anak. Itu mungkin bagi Tian tuh dia terasa menyenangkan gitu loh. Buku itu dia having fun lah sama buku itu, sehingga dia tertarik lagi untuk membaca gitu. Fiksi, petualangan, kemudian yang apa sih itu yang luar angkasa itu mereka juga tertarik sekali. Jana tak mau tidur. Ayah, aku tak mau tidur. Bacakan buku kesukaanku. Sudah larut malam, selamat tidur gadis kecil, mimpi indah. Aku tidak mengantuk. Suara apa itu? Jana keluar dari kamarnya, hendak mencari sumber suara itu. Wah, ramainya. Yang mengilhami saya menulis Jana Tidak Mau Tidur adalah saya tumbuh dan besar di Bali, di mana di Bali banyak sekali ada patung atau kesenian, dan Rangda ini ada di mana-mana. Saya tumbuh bersama sosok Rangda berupa patung dan lukisan di mana-mana. Jadi ini yang menginspirasi saya untuk membuat cerita Jana Tidak Mau Tidur. Yang membuat Jana ini menarik buat anak-anak adalah anak ini melakukan petualangan yang menegangkan di dalam cerita. Dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan anak-anak. Jadi ada surprise di dalam ceritanya. Membuat anak-anak semakin mudah untuk menghubungkan dirinya dengan buku, dan di sana juga ada musik-musik yang ditulis dengan ada nada naik dan turun, sehingga mereka bisa ikut serta menyanyikannya. Guru juga bisa menggunakannya.
dengan baik, membacanya dengan berirama ketika melakukan membaca lantang. Dan bahkan ada juga kata-kata berima yang bisa dinyanyikan oleh anak-anak saat dia membaca buku. Wah, ramainya. Semua menarik, menyenangkan sekali. Perubahan emosi yang didapat dari cerita ini, di awal cerita Jana terlihat sedih, tapi pada akhir cerita Jana jadi senang. Dan juga ada ketegangan di dalam cerita saat dia bertemu dengan Rangda. Jadi dari senang, takut, dan juga sedih itu ada di buku ini. Saya suka dengan buku Jana itu karena buku Jana itu menarik. Ada khas Balinya, ada ada sifat-sifat penolong, ada khas Balinya juga. Terus kalau buku Jana ini juga bisa bikin kita tuh menginspirasi buat kita tuh nggak usah takut sama yang namanya apapun. Jana saat cerita pertama itu merasa sedih dan di akhir cerita dia merasa senang karena bisa menolong Rangda. Kalau Jana karena dia pemberani dan suka menolong. Rangda karena Rangda dari khas Bali dan bisa menari. Yang ini, aku suka caramu. Kita melihat tontonan dari video yang telah kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu mungkin sudah sangat jelas ya bisa menangkap dari manfaat buku non-teks bermutu untuk peserta didik. Kebetulan tadi saya mengambil sampel atau mengambil contoh dari videonya Ibu Lani Anggara ini, dan kebetulan anak-anaknya itu anak-anak usia SD ya Bapak Ibu. Nah, jadi jelas sekali, kita lanjut ke slide berikutnya. Buku yang anak-anak pingin baca itu biasanya adalah yang bisa memotivasi anak untuk lebih baik ke depannya dan untuk dapat menambah wawasan anak sehingga mereka dari awalnya tidak mengetahui menjadi tahu, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada alur cerita yang menarik dan relate dengan anak, kisah sehari-hari dan menggambarkan anak-anak, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ilustrasi menarik dan bermakna, berwarna, banyak gambar, begitu Bapak Ibu. Jadi usahakan nanti alur cerita yang menarik, kemudian ada kisah sehari-harinya, kemudian yang selanjutnya ilustrasi menarik dan bermakna, berwarna, banyak gambar. Banyak gambar bisa dibuat dari karton, begitu Bapak Ibu, ditempel di ruangan-ruangan perpustakaan Bapak Ibu atau di kelasnya masing-masing dan dibuat pojok baca, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya tokoh dikenali anak
seperti hewan, kemudian ada putri-putri ya, kemudian ada tentang kerajaan-kerajaan dan lain-lain, cerita-cerita yang lain begitu Bapak Ibu. Next, selanjutnya yang sangat penting Bapak Ibu yang kita harus perhatikan, secara keseluruhan buku yang anak ingin baca adalah buku yang membaca kesenangan untuk anak-anak dan yang melibatkan dan menginspirasi anak. Buku yang membuat happy begitu Bapak Ibu. Buku yang membuat anak-anak ceria begitu. Mungkin cerita-cerita yang lucu-lucu begitu Bapak Ibu. Sehingga anak-anak tertarik untuk membaca, mendengarkan begitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, buku-buku yang anak-anak ingin baca adalah anak-anak harus bisa membayangkan diri mereka masuk ke dalam cerita. Jadi cerita yang dia baca menjadi hidup untuk anak-anak. Semisalkan Bapak Ibu, buku non-teks itu kan buku yang tidak ada teksnya begitu Bapak Ibu. Nah, di sana kan tercantum sebuah gambar-gambar yang menarik, ada warna-warna begitu Bapak Ibu. Kemudian dalam warna-warna tersebut mereka menyimpulkan, oh ini cerita-cerita tentang binatang, tentang kerajaan-kerajaan begitu, tentang cerita adat begitu Bapak Ibu, atau tentang cerita-cerita yang lucu-lucu begitu. Biasanya kalau cerita-cerita yang lucu-lucu itu tokoh-tokoh utamanya seperti binatang-binatang begitu. Tetapi kita juga tetap harus hati-hati dan menyeleksi buku-buku demikian karena biasanya suka mengandung unsur-unsur kebohongan. Takutnya Bapak Ibu, anak-anak kita meniru begitu. Karena anak-anak mudah sekali ketika sudah tertarik, mereka akan meniru cerita-cerita yang ada di buku begitu Bapak Ibu. Buku yang disukai anak-anak akan memotivasi mereka untuk membaca dan membaca lagi dan lagi. Walaupun sudah dibaca karena mereka suka dengan buku tersebut, mereka akan sering membaca buku yang sama. Malah akan mempraktekkan secara langsung apa yang ada di dalam buku tersebut. Karena ya mereka karena ketertarikannya itu, jadi mereka akan mempraktekannya begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya, berbagai macam buku. Di sini ada buku sebagai cermin. Konteks yang familiar Bapak Ibu. Bantu anak-anak memahami adat, budaya, nilai, dan tradisi setempat. Ini maksudnya adalah ketika kita menyediakan buku-buku di perpustakaan sekolah, begitu ya Bapak Ibu, supaya kita tidak terlalu capek istilahnya Bapak Ibu, jadi sediakan buku-buku di perpustakaan itu, yaitu tentang adat, itu nanti anak-anak mengenal tentang adat istiadat begitu. Kemudian tentang budaya di Kalimantan misalkan seperti apa, atau budaya di Pulau Jawa begitu, bagaimana. Kemudian ada nilai-nilainya begitu Bapak Ibu. Ditambah lagi ada tradisi setempat, tradisinya bagaimana. Nah, mereka walaupun kita dalam pelajaran sehari-hari belum sempat menyampaikan tentang adat istiadat Indonesia seperti apa, budayanya, nilai dan tradisi misalkan tempat di mana gitu. Kita belum sempat menyampaikan, tetapi kalau anak-anak kita suka membaca dan kita menyediakan buku-buku yang berhubungan dengan hal-hal yang demikian, nantinya anak-anak akan belajar sendiri dan mengetahui begitu Bapak Ibu. Dilanjut, berbagai macam buku yang kedua yaitu buku sebagai jendela. Setting nyata yang berbeda, perkenalkan konteks. Nah, ini bisa dibantu oleh Bapak Ibu. Kemudian tempat yang baru, tempat orang baru, membantu anak-anak mengembangkan pemahaman budayanya.
dibantu begitu Bapak Ibu. Ketika anak-anak sudah mengetahui tentang budaya begitu. Nah, kita membantu anak tersebut untuk lebih mengenali atau memahami budaya yang ada di Indonesia. Atau mungkin anak-anak langsung celetuk bertanya, "Bu, budaya di Kalimantan misalkan begitu. Apa Bu budayanya?" Nah, kita bantu gitu Bapak Ibu. Kemudian tradisi di Sunda misalkan kalau hari-hari besar begitu bagaimana, begitu. Adat istiadat, kemudian eh, adat istiadat berbeda-beda ya Bapak Ibu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Begitu. Walaupun sama jenisnya, tapi dalam pengamalannya biasanya agak berbeda sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kita bantu untuk untuk lebih menambah pemahaman anak dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, berbagai gender yang disukai anak. Yang pertama, konsep sederhana. Biasanya anak-anak tidak suka yang sulit-sulit begitu. Yang sederhana, yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti, itu akan lebih baik, akan lebih memotivasi anak, akan lebih menambah pengetahuan peserta didik begitu. Selanjutnya cerita rakyat. Cerita rakyat ini sangat penting untuk anak-anak karena mereka nantinya akan mengetahui, oh terjadinya situ Bagendit, misalkan begitu ya. Terjadinya Danau Toba, begitu. Ternyata asal muasalnya karena adanya orang-orang yang pelit, misalkan begitu ya. Tidak suka bersedekah. Nah, nanti anak-anak akan belajar, oh berarti kita harus bersedekah, berbuat baik. Nah, itu nanti anak-anak akan termotivasi belajar begitu. Selanjutnya non-fiksi, biasa itu Bapak Ibu. Selanjutnya fiksi realistis. Selanjutnya fantasi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini prinsipnya itu prinsip 3 buku untuk anak-anak dari semua jenjang. Yang pertama ada buku yang ini Bapak Ibu. Buku untuk pembaca dini, jenjang A, ada buku untuk pembaca awal B1 sampai B3. Kemudian ada buku untuk pembaca semenjana yaitu jenjang C. Kita lanjut Bapak Ibu. Catatan fasilitator secara umum. Penyetaraan jenjang kemampuan membaca anak dengan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut. Ini dari semua jenjang ya Bapak Ibu, kesetaraan dengan jenjang pendidikan, kemampuan membacanya. Jenjang PAUD, usia PAUD atau TK itu disebutnya kemampuan prabaca. Kemudian jenjang SD kelas 1 disebutnya kemampuan pembaca dini. Kemudian jenjang SD kelas 2 sampai kelas 3 ini disebutnya pembaca awal. Kemudian jenjang SD kelas 4 sampai kelas 6 di sini kemampuan membaca lancar. Dan jenjang SMP dari kelas 7 ya sampai kelas 9 ini disebutnya kemampuan membaca lanjut. Dan jenjang SMA ini disebutnya kemampuan membaca mahir. Dan perguruan tinggi ini kemampuan membaca kritis ya. Buku bagus untuk dibaca anak-anak adalah buku yang memenuhi kebutuhan dan kemampuan membaca semua anak begitu Bapak Ibu. Sehingga buku-buku harus tersedia untuk pembaca dini dari awal begitu Bapak Ibu. Pembaca dini itu dari SD kelas 1 ya Bapak Ibu. Yang baru belajar membaca untuk anak-anak yang memiliki kemampuan dasar membaca atau pembaca awal. Ini pembaca awal itu dari jenjang SD kelas 2 sampai kelas 3 ya Bapak Ibu. Dan untuk pembaca semenjana
ini di fase apa ya tadi Bapak Ibu, coba kita lihat dari ke belakang. Nah, semenjana ini jenjang C ya Bapak Ibu. Yang lebih lancar dalam membaca. Biasanya semenjana ini mungkin kita simpulkan di jenjang SD kelas 4 sampai kelas 6 ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut saja. Bapak Ibu, kriteria buku non-teks bermutu yang pertama itu harus normatif sesuai dengan satu atau A, nilai-nilai Pancasila. Sulit ya Bapak Ibu kalau kita benar-benar meneliti buku-buku yang pas untuk anak-anak, buku-buku yang pas untuk kita adakan sesuai dengan jenjang yang peserta didik yang kita ampu begitu Bapak Ibu, yang kita pegang begitu. Memang di sini adalah harus sesuai dengan nilai Pancasila begitu. Jadi kita teliti buku-buku, kita sortir, harus benar-benar gitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kepatutan dan norma budaya. Ini pantas tidak begitu Bapak Ibu untuk jenjang SD, buku-buku misalkan. Ini pantas tidak untuk jenjang SMP misalkan. Ini pantas tidak untuk jenjang SMA begitu. Harus sesuai dengan jenjangnya begitu Bapak Ibu. Kemudian yaitu harus terbebas buku-buku itu dari non pornografi. Begitu. Kita harus betul-betul melihat, membaca atau menyeleksi buku-buku, jangan sampai ada buku-buku atau ya buku-buku yang di dalamnya itu ada gambar-gambar yang tidak pantas jika peserta didik kita sesuai jenjangnya, sesuai jenjang SD atau SMP melihat begitu Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, ini apalagi kekerasan ya. Itu tidak boleh buku-buku yang mengandung kekerasan. Nah, yang selanjutnya tentu harus sesuai jenjang, diberikan sesuai jenjangnya masing-masing, jenjang SD, jenjang buku-buku tentang usia anak-anak SD, begitu Bapak Ibu. Kalau jenjang SMP sesuai dengan usia anak SMP, jenjang SMA sesuai dengan usia anak SMA, dan selanjutnya. Begitu baik Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah menarik dan menyenangkan. Buku-buku itu harus menarik dan menyenangkan agar dapat memotivasi anak-anak untuk rajin dan menyukai membaca begitu Bapak Ibu. Karena apabila anak-anak sudah tertarik dalam buku, kemudian anak-anak nantinya akan membiasakan dan menjadi sebuah hobi, itu sangat bagus dan sangat baik sekali Bapak Ibu. Dan utamakan yang dapat menyenangkan begitu Bapak Ibu. Untuk anak-anak biasanya usia SD itu kalau terlalu banyak teks begitu itu sangat membosankan. Tetapi apabila diperbanyak gambar dan warna-warna yang semenarik mungkin itu bisa menarik dan membuat anak peserta didik Bapak Ibu menyenangkan begitu. Yang selanjutnya adalah buku-buku non-teks bermutu itu komunikatif dan efektif. Selanjutnya desain dan grafika. Faktor lain bisa apa saja Bapak Ibu? Faktor lainnya itu banyak sekali. Faktor lain daripada buku-buku non-teks bermutu itu mungkin dari kualitasnya juga bisa Bapak Ibu diperiksa kembali. Apakah kualitas daripada tulisan, kemudian apabila kurang jelas dan lain-lain, terus misalkan dari bahan-bahan begitu ya Bapak Ibu. Itu juga mempengaruhi kualitas atau kriteria buku non-teks bermutu. Baik, kita lanjutkan slide-nya. Selanjutnya adalah kriteria koleksi perpustakaan sekolah yang ideal. Bagaimana perpustakaan sekolah yang ideal begitu Bapak Ibu? Yang pertama harus up to date begitu, harus sesuai dengan zamannya begitu Bapak Ibu. Ya diusahakan ada pembaruan-pembaruan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan umuran-umuran yang sebayanya begitu Bapak Ibu, agar anak-anak tidak ketinggalan zaman begitu. Yang selanjutnya adalah harus rapi ini
Selanjutnya bersih, ini adalah untuk tempat perpustakaannya ya Bapak Ibu, harus rapi, semisal taplak mejanya, kemudian kursi, meja-mejanya, tempat bukunya, rak-raknya, begitu ya. Bersih dari debu, bersih dari kotoran-kotoran, bersih dari apa yang namanya ya, semisalkan berantakan dan lain-lain begitu Bapak Ibu. Selanjutnya nyaman dan sejuk, mungkin di ventilasi udaranya diatur kembali atau kalau memang tidak ada ventilasinya dibuatkan ventilasi begitu Bapak Ibu agar anak-anak tidak pengap, tidak merasa risih ketika sedang membaca di perpustakaan Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah memiliki fasilitas yang lengkap. Diusahakan Bapak Ibu setiap tahunnya itu ada pengupgradean buku-buku pembelajaran yang up to date begitu Bapak Ibu. Sesuai jenjangnya tentunya. Nah, selanjutnya adalah kita bertemu di tahap terakhir Bapak Ibu yaitu tahap apakah ada pertanyaan terkait sesi ini? Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, silakan yang mau bertanya boleh di kolom komentarnya. Insya Allah nanti kalau saya ada waktu, saya akan menyempatkan untuk membalas begitu ya Bapak Ibu di kolom komentar. Elaborasi pemahaman. Muncul dua pertanyaan, apakah ada kesulitan dalam memilih buku bermutu? Kemudian yang selanjutnya, strategi apa yang Anda dapat lakukan untuk mengatasinya? Ini mungkin bekal untuk Bapak Ibu ya di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada. Silakan yang merasa kesulitan boleh menghubungi atau menghubungi admin ya webinar lifelong learning atau langsung di kolom komentar bisa Bapak Ibu. Mungkin saya rasa demikian, dicukupkan sekian Bapak Ibu pembahasan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk saya. Kita berjumpa kembali nanti di kesempatan waktu yang lain dan dengan materi yang lain. Akhir kata dari saya, terus belajar karena kita yang namanya hidup itu perlu dengan ilmu pengetahuan dan di masa-masa sekarang sangat membutuhkan yang dengan namanya pengetahuan-pengetahuan yang luas begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Salam untuk kita semua.